Kampanye yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Michigan berlangsung ricuh. Massa pro-Palestina menghadang rombongan Biden tersebut. Mereka bahkan melontarkan kalimat umpatan dan menuntut gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari TheHill.com, kunjungan Joe Biden ke Michigan itu pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam video yang beredar, terlihat massa pro-Palestina berkumpul dan menjegat iring-iringan dari Joe Biden. Mereka membawa poster dan bendera Palestina. Massa itu pun meneriakkan Free Palestine hingga gencatan senjata di Gaza. Selain itu, tak sedikit dari mereka yang melayangkan umpatan kepada Presiden Amerika Serikat tersebut. Mereka marah dengan cara Biden menangani perang Israel-Hamas. Kemudian massa itu mencoba mendekati mobil Joe Biden berada hingga mendapat perlawanan dari kepolisian yang mengamankan situasi. Diketahui bahwa massa pro-Palestina itu dari komunitas Arab Amerika. Dalam perang Hamas Israel saat ini, pihak yang paling gencar memberikan bantuan kepada Zionis yakni Amerika Serikat. Presiden Joe Biden bahkan mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Bahkan tak tanggung-tanggung, AS sudah mengirim banyak bantuan seperti kapal perang hingga artileri. Ketegangan di Laut Merah kini meningkat seiring serangan dari Houthi terhadap kapal-kapal Israel, Inggris maupun Amerika Serikat. Meski begitu, kapal berbendera Indonesia lolos dari serangan Houthi tersebut. Hal itu pun mengagetkan pihak Amerika Serikat. Dikutip dari US News, kapal berbendera Indonesia bernama Gamsunora itu dapat melintasi perairan dengan aman tanpa gangguan dari Houthi. Kapal itu merupakan kapal tipe Aframax yang dimiliki oleh Pertamina International Shipping atau PIS. Insiden ini terjadi pada 17 Januari 2024 lalu, di mana kapal Gamsunora dan sebuah kapal berukuran Aframax lainnya berbendera Kepulauan Marshall Free Spirit sempat menjauh dari perairan Selat Bab al-Mandab. Namun, kedua kapal itu tiba-tiba bergerak kembali masuk ke dalam perairan yang tensinya sedang memanas itu. Kedua kapal itu pun mampu melewati selat incaran Houthi itu dengan selamat. US News pun melaporkan bahwa kedua kapal tanker itu membawa bahan bakar berat dan terakhir kali singgah di Fujairah. Sementara itu, terlacak sudah ada 22 kapal tanker minyak lainnya telah dialihkan atau dihentikan dan menghindari Selat Bab al-Mandab selama beberapa hari. Sebanyak 15 kapal tanker minyak mengambil rute lebih panjang di sekitar Tanjung Harapan dari kedua arah, yang dapat memakan waktu hingga 3 minggu untuk pelayaran antara Asia dan Eropa. Untuk pertama kalinya, tentara Israel mengumumkan telah sepenuhnya mundur dari utara dan barat kota Gaza. Mereka resmi mundur secara total sejak melancarkan serangan darat pada 27 Oktober 2023. Dikutip dari Al-Bawabah, kabar ini diumumkan oleh media Anadolu Agency pada Kamis 1 Februari 2024. Padahal Israel sempat mengumumkan bahwa operasi darat pada Oktober lalu merupakan serangan terbesar dalam beberapa dekade. Selain kabar mundurnya tentara Israel di dua wilayah Gaza, beberapa brigade pun telah diumumkan keluar dari medan perang. Terbaru pasukan rezim Zionis yang ditarik mundur adalah Brigade Givati, yakni Brigade kelima Angkatan Bersenjata rezim Zionis. Pasukan tersebut ditarik pada Rabu 31 Januari 2024. Penarikan pasukan ini dilakukan karena banyaknya korban tewas hingga pasukan yang terus berkurang. Diketahui bahwa perang darat antara Israel dan Hamas telah terjadi sejak 27 Oktober 2023. Selama hampir 4 bulan berperang, sudah banyak kekalahan yang ada di rezim Zionis. Bahkan sampai saat ini, korban tewas dari pasukan Israel mencapai 560 orang dan korban luka mencapai 2.784 orang.
Amerika Serikat telah memutuskan untuk menarik kapal induknya USS Eisenhower dari Laut Merah. Pengumuman penarikan ini bersamaan dengan kabar Yaman yang akan memperluas daftar target maritimnya. Washington pun meminta agar kapal induknya digantikan dengan kapal induk Inggris. Dikutip dari Al-Khabar Al-Yemeni, kabar ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Inggris pada Rabu 31 Januari 2024. Wakil Menteri Pertahanan Inggris James Heape mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan tawaran Amerika, di mana Washington meminta Eisenhower diganti dengan kapal induk Inggris. HP tidak mengungkapkan motif keputusan Amerika menarik satu-satunya kapal induknya yang tersisa di Timur Tengah. Sebab sebelumnya AS telah menarik USS Ford dari Mediterania. Padahal tujuan mereka tidak tercapai, yaitu untuk mencegah perluasan konfrontasi dengan pendudukan Israel. Namun kabar Amerika Serikat menarik kapal induk itu bertepatan dengan pengumuman Yaman yang akan memperluas serangannya. Pemilihan waktu tindakan AS ini menunjukkan kekhawatiran bahwa operasi Yaman mungkin akan menargetkan kapal induk, mengingat banyak kegagalan sistem pertahanan untuk melindungi pasukan AS di Timur Tengah. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Yaman pada Jumat 2 Februari 2024. Ribuan warga itu berkumpul setelah pasukan Houthi melancarkan serangan besar pada Rabu 31 Januari 2024, di mana mereka mampu menyerang 2 kapal Amerika Serikat dan 1 kapal Inggris dalam sehari. Dikutip dari Al-Mayadin, demo besar-besaran itu terjadi di wilayah Saada dan Raimah di Yaman Utara dan Barat. Selain itu, demo juga terjadi di distrik Sarwah dan Budbudah di sebelah barat Ma'rib. Demo itu berslogankan dengan Gaza berkomitmen sampai kemenangan. Dari video yang terlihat, demo tersebut tampak dihadiri oleh ribuan orang hingga terlihat seperti lautan manusia. Mereka berbondong-bondong menyerukan kemenangan di Gaza hingga mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris di wilayah mereka. Ribuan orang itu membawa poster dan membentangkan bendera Palestina. Diketahui demo tersebut terjadi setelah Houthi menyerang 3 kapal Amerika Serikat dan Inggris dalam sehari. Adapun Houthi telah menyerang kapal perang Amerika Serikat yakni USS Gravely. Setelahnya, pasukan Yaman itu menargetkan kapal dagang Amerika bernama Koi di Teluk Aden. Kemudian kabar terbaru, Houthi juga menembak kapal dagang milik Inggris. Pasukan Israel menyerang kota-kota dan desa-desa di Lebanon Selatan. Serangan itu dibalas oleh Hizbullah dengan mengerahkan rentetan rudal dan roket. Imbas serangan balasan itu setidaknya 3 wilayah Israel porak-poranda. Dikutip dari Tribunnews.com, Israel menyerang pinggiran kota Al-Hebariyeh dengan menggunakan pesawat tempur. Mereka juga mengerahkan drone dan melancarkan 3 serangan di kota Marwahin. Israel juga menembakkan artileri ke beberapa wilayah lainnya. Tak berselang lama, Hizbullah dilaporkan membalas serangan-serangan Israel itu dengan meluncurkan gelombang serangan ke situs dan permukiman Israel. Media Israel menyebutkan setidaknya 4 roket mendarat di permukiman Metula. Bahkan dilaporkan permukiman itu menjadi kota mati karena jalan-jalan utama lumpuh dan ratusan rumah rusak gegara serangan roket dari Lebanon. Sedikitnya terdapat 500 rumah dan bangunan rusak akibat serangan Hizbullah sejak awal eskalasi berlangsung. Tak sampai di situ saja, Hizbullah juga dilaporkan melancarkan serangan ke permukiman Margaliot dan Kiryat Shmona. Tembakan langsung imbas serangan Hizbullah itu memicu sirene peringatan meraung-raung di kedua permukiman tersebut. Pasukan Israel menyerang kota-kota dan desa-desa di Lebanon Selatan. Serangan itu dibalas oleh Hizbullah dengan mengerahkan rentetan rudal dan roket. Imbas serangan balasan itu setidaknya 3 wilayah Israel porak-poranda. Dikutip dari Tribunnews.com, Israel menyerang pinggiran kota Al-Hebariyeh dengan menggunakan pesawat tempur. Mereka juga mengerahkan drone dan melancarkan 3 serangan di kota Marwahin. Israel juga menembakkan artileri ke beberapa wilayah lainnya. Tak berselang lama, Hizbullah dilaporkan membalas serangan-serangan Israel itu dengan meluncurkan gelombang serangan ke situs dan permukiman Israel. Media Israel menyebutkan setidaknya 4 roket mendarat di permukiman Metula. Bahkan dilaporkan permukiman itu menjadi kota mati karena jalan-jalan utama lumpuh dan ratusan rumah rusak gegara serangan roket dari Lebanon. Sedikitnya terdapat 500 rumah dan bangunan rusak akibat serangan Hizbullah sejak awal eskalasi berlangsung.
Tak sampai di situ saja, Hizbullah juga dilaporkan melancarkan serangan ke permukiman Margaliot dan Kiryat Shmona. Tembakan langsung imbas serangan Hizbullah itu memicu sirene peringatan meraung-raung di kedua permukiman tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.